Pemirsa aksi yang begal dilecehkan payudara secara yang seksual. melakukan pelecehan seksual. Korban pelecehan seksual. Hai, kamu bosan gak sih terus-menerus mendengar berita pelecehan seksual? Hampir setiap hari terjadi kasus pelecehan seksual di Indonesia. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA mencatat sejak 1 Januari hingga 16 Maret 2021 terdapat 426 kasus kekerasan seksual dari total 1008 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Apakah pelecehan seksual hanya terjadi kepada kaum perempuan? Jawabannya, tentu tidak. Ada juga loh kasus pelecehan seksual yang terjadi kepada kaum laki-laki. Dalam temuan survei yang dilakukan oleh Koalisi Holabek, mayoritas korban pelecehan seksual di ruang publik tidak mengenakan baju terbuka, melainkan memakai celana atau rok panjang, hijab, dan baju lengan panjang. Hasil survei juga menunjukkan waktu korban mengalami pelecehan mayoritas terjadi pada siang hari dan sore hari. Solidaritas untuk korban adalah upaya yang sangat dibutuhkan, karena selama ini korban terutama kaum perempuan selalu menjadi pihak yang dirugikan karena menerima konsekuensi yang dianggap buruk di tengah-tengah masyarakat. Nah, memang ini semakin memperkukuh bagaimana masyarakat kita belum mampu melihat perempuan bukan sebagai objek. Yes. Kita tahu di masyarakat kita yang sangat patriarkis ini, perempuan itu posisinya tidak dalam posisi yang menguntungkan. Jangankan untuk dilecehkan terkait dengan tubuh mereka di hadapan publik, tapi bagaimana kemudian penjualan anak, pernikahan dini, lalu juga berbagai perda-perda yang dalam konteks yang lebih struktural, yang lebih luas juga sangat tidak menghormati hak-hak perempuan. Kekerasan seksual bisa terjadi di mana saja dan dialami oleh siapa saja, meskipun lebih didominasi oleh perempuan dan laki-laki sebagai pelaku. Pelaku pelecehan seksual bisa dari orang terdekat sampai orang yang tidak dikenal sama sekali. Hal-hal kecil yang dianggap remeh oleh kaum laki-laki dapat mengakibatkan sesuatu yang fatal bagi perempuan. Kita tidak hanya bicara soal sentuhan, tapi juga apa yang disebut catcalling, stalking, melakukan paksaan kencan, pertanyaan yang terlalu pribadi atau sederet lainnya. Juga pelecehan melalui dunia maya lewat komentar-komentar yang tidak sepatutnya. Teman-teman, pelecehan seksual di ruang publik ini bukan sebatas tentang berapa angka korban, tapi juga batu sandungan bagi sepak terjang perempuan. Perempuan jadi harus terbatasi ruang geraknya, diciutkan nyalinya, dipasung ekspresinya, diberatkan langkahnya, dan dibuat bertanya-tanya, apakah diri kita berharga? Ini semua terjadi di ruang publik, tempat yang seharusnya terlindungi karena tertoreh kata publik di sana. Pelecehan seksual tidak bisa hilang di masyarakat. Yang bisa dilakukan ialah meminimalisir terjadinya pelecehan seksual dengan mematuhi norma susila yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Perempuan dan laki-laki dituntut untuk memakai pakaian yang sopan sesuai dengan kondisi dan situasi. Perilaku menjaga dan membawa diri dalam lingkungan juga dilakukan sebagai langkah untuk meminimalisir terjadinya pelecehan. Sebetulnya untuk menjadi saksi pelecehan seksual kita harus menjadikan diri kita saksi yang aktif atau active bystander. Ada 5 cara untuk menjadi active bystander atau saksi pelecehan seksual yang aktif. Itu ada 5. Yang pertama delay, yang kedua direct, yang ketiga distract, yang keempat delegate, atau yang kelima document. Berbagai tindakan dapat dilakukan korban saat mengalami pelecehan. Kamu bisa memilih untuk melawan pelaku dan bersikap tegas atau meminta bantuan orang lain. Jika kamu merasa tidak nyaman dengan ucapan atau tindakan orang lain, katakanlah dengan tegas dan jelas bahwa kamu tidak menyukainya. Oleh DPR.
Oleh karena itu mari sama-sama kita kawal, semoga segera RUU ini disahkan dan dapat menciptakan ruang nyaman bagi seluruh masyarakat di ruang publik. Dan sampai jumpa sekali lagi teman-teman. Terima kasih sudah menyimak mengenai penjelasan pelecehan seksual yang kami jelaskan. Sampai bertemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.